mungkin kelihatannya bapak-bapak perlu membiasakan diri saja, tapi intinya ya tadi kalau yang kayak gini mas semuanya orang udah bisa, kita harus beralih ke yang hijrah ke yang lebih baik gitu. Bisa silahkan mau pakai corong, pakai botol aqua, mau pakai besi yang dibentuk seperti itu, nah, kita tinggal pasang kayak gitu, bapak videokan, bapak foto, bapak jadikan itu sebagai alat jualan. Ini saya motongnya kayak gini, saya sudah punya sertifikat, jadi saya tahu mana yang benar, mana yang salah. Bapak jualan, jangan dijual ke masyarakat umum, mereka pasti akan mikir harga. Tapi kalau bapak jualnya ke majelis taklim, ke mana, ke perkumpulan istri polisi misalnya yang ini gitu, atau ke perusahaan yang, atau ke catering, terutama catering yang sudah halal gitu. Mohon maaf ya bapak-bapak, saya apa adanya begini, kalau ngomong tidak pernah tedeng aling-aling. Jadi kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi kambing saya sudah, sapi bukannya saya nggak mau tadi malam karena sapinya cuma 10 yang sementara banyak ya. Sampai kayaknya. Nah, jadi saya nggak mau, bukannya saya nggak mau. Saya kalau ditantangin ya bisa gitu loh. Ada yang 2 kali. Ada yang 2 kali ya. Berarti kambing saya lebih dari ini saya sering ya. Oh iya, boleh. Bisa sekali. Asalkan kita praktekkan sunnah Rasul, kita injak bahunya, maka kemudian kita tutup matanya, kita balik kepalanya, asalkan pisaunya tajam. Ada satu pertanyaan ini, jadi kondisi kambing yang dikumpulkan 1 hari sebelum hari kurban itu kan bergabung dengan sapi, banyak anak-anak, itu kan cenderung stres. Ya. Ketika didekati itu dia meronta-ronta. Ya. Nah, untuk menjinakkannya, apa cukup dengan Ya tadi kan ada yang ngasih doanya tuh ya Ali Imran ayat berapa gitu, itu salah satunya. Kemudian kita tenangkan, terus kita tidak memperlihatkan hewan itu disembelih di hadapan temannya gitu. Dan satu, sapi Bali jangan sampai dicampur dengan domba, karena penyakit di domba tidak kelihatan sakitnya, tapi begitu campur sama sapi Balinya yang kena, kalah. Ya. khusus domba? Domba, kambing tidak masalah, tapi domba jangan sekali-kali dicampurkan dengan sapi. Bapak melihara sapi di satu pekerangan yang sama dengan domba bersamaan, sapinya yang kalah, Pak. Jadi sebaiknya Domba ya, bukan kambing ya? domba bukan kambing. Kalau kambing dipelihara bersamaan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jangan Kambing dengan domba? Kambing dengan domba juga nggak masalah. Digabung? Wah, mana? Iya. Ada pertanyaan Ya, kira tidak turun ini. Habis sudah ayam prakteknya ini. Lambat Pak. tidak masuk Makanan Sebaiknya tidak, Pak. yang sudah jadi ya. hari tadi menurut Pak Adam. Oh gitu. Jadi coba Kalau statusnya dia tidak sengaja, bukan kebiasaan, dan kemudian pada saat disembelih yang kedua kalinya itu hayatul mustaqirohnya masih ada, nggak masalah, Pak. Tapi kalau dia selalu kalau motong gayanya begitu, ya suruh pelatihan, Pak. jadi kayaknya menunjukkan ahlinya, tapi ahlinya ahli ngelepas. Jadi kalau makanya kan saya bilang tadi bercandaannya kayak kita sedang pingin istri kita hamil, kalau sudah selesai jangan langsung diangkat. Gitu. Sama kita nyembeli juga gitu. Sebelum yakin bahwa terputus sempurna, pisau itu masih ada yang nempel di leher, sehingga kita masih bisa dorong sekali, tarik lagi sekali, 3 kali itu masih dianggap pro, dianggap bahwa dia profesional sudah. Nah, tapi kalau ternyata kita lagi motong kayak gini, sapinya bergerak, sehingga pisau terangkat, ya kita lihat mana yang belum putus. Oh, tinggal hulkumnya atau marinya belum putus, maka jangan diulang dari awal, tapi yang diputuskan marinya saja. Tapi kalau diambil, kalau kesannya supaya menghindari orang berpikir bahwa kita motong 2 kali. Jadi yang dipotong diambil, yang belum putus saja kita putuskan yang belum putus saja. Meskipun tidak dihitung motong 2 kali ya. Itu tidak dihitung sebagai motong 2 kali. Bisa dari belakang atau dari depannya. Dan seenaknya kita aja. Yang tapi tetap faktor keamanan yang menjadi penting. Kalau orang lain dari belakang lah. Kalau orang lain ya. Sebetulnya siapa saja boleh, tetapi Bapak harus ingat bahwa tugas juleha adalah sampai mati. Berarti itu adalah tugasnya juleha. Kemarin sudah disampaikan kan? Tugasnya juleha Dan mati. Pokoknya sampai mati. Begitu sampai mati, udah nggak boleh yang lain. Tapi misalnya saya pernah di masjid ketika saya nyembeli sapi ke-5. Tapi kelima adalah saya berusaha dampingi jamaah. Ayo Pak, yang paling afdol itu nyembeli sendiri. Baru nyembeli setengah,
pingsan. Ya kan nggak mungkin itu suruh nyelesain. Kalau dia nunggu dia siuman, sapinya udah keburu wasalan dulu begitu loh. Jadi sayalah yang menyelesaikan gitu loh. Tapi ketika saya masih seger bugar ya, itu tanggung jawabmu, kamu yang harus menyelesaikan. Sehingga tadi di video kan, apa yang salah dengan video ini? Julehanya begitu motong selesai langsung pergi. Padahal bisa jadi ternyata ada yang belum putus. Bisa jadi udah putus tapi mampet gitu loh. Jadi tanggung jawabnya Juleha adalah sampai dia dinyatakan hewannya mati, baru kemudian dia boleh mengerjakan yang lain, boleh dia pergi atau apa saja. Materi pertama kemarin. Ya, siap. Fungsi stunning gini Pak, stunning itu fungsinya untuk memingsankan supaya pingsan. Kalau pingsan berarti ketika disembelih dia tidak sakit. Itu biasanya pada sapi-sapi ekspor Australia yang tidak pernah ketemu orang, yang tidak pernah dipegang orang, nggak pernah dipasang tali. Jadi sapi itu hanya masuk ke box, nggak pakai apa-apa, kemudian dijepit, kemudian dipingsankan, keluar sudah pingsan baru disembelih. Nah kalau ternyata sapinya biasa dipegang, sapinya bisa direbahkan, dia ngapain harus di stunning? Gitu loh. Nah sapi stunning itu pernah tuh di Jakarta, dulu selengkat gitu loh. Oh kita akan ngapain itu nggak diselengkat aja? Lu belum tahu gitu loh. Sapi limosin, sapi simental 1,2 ton itu jauh lebih mudah direbahkan daripada sapi BX 400 kilo yang tidak pernah ketemu orang. Jadi sapi BX yang tidak pernah ketemu orang itu bukan sapi galak Pak, tapi takut sama orang. Saking takutnya maka dia tidak bisa dikendalikan. Gitu Pak. Jadi fungsi stunning adalah memingsankan. Harusnya hanya pingsan. Syaratnya nggak boleh sampai bolong kepalanya, sampai otaknya bisa kita korek-korek. Sepanjang dia cuma retak, hewannya disembelih, darahnya masih muncrat, kata MUI itu masih halal. Kalau ada ternyata ada kesalahan, ya kita jawabnya MUI sebagai pimpinan gitu loh. Dan salah satu atas-atasnya saya yang ditanya sama MUI. Tapi saya berusaha untuk jujur gitu loh, bahwa ini kayak gini. Saya berusaha untuk tidak walaupun saya diiming-imingi sama orang yang pro stunning, tolong gimana yakinkan MUI supaya stunning boleh gitu loh. Itu ada. Jadi Tapi tidak pakai tabungan BCA Pak. ya begitulah Pak gitu loh. Terakhir, Ya. perpanjangan Juleha saya belum Ya, Juleha itu apa? persis. Juru sembelih halal. Nah, dulu sebetulnya aslinya harusnya Juliha, juru sembelih halal. Tapi karena waktu itu yang nyetusin itu Pak Ahmad Junaidi, orang Madura, saya mah susah ngomong sembelih, saya sembelah, jadi juru sembelih halal. Ya, sembelih juga. MAP Pak, MAP. Gitu Pak. Asli Pasuruan. Juleha itu ada yang bilang jagal, ada yang bilang mudin, ada yang bilang apa lagi? Jagal. Banjar jadi Juliha. Sekarang organisasinya macam-macam, ada Juleha Indonesia, ada dakwah sembelih halal, ada silakan sembelih bersyariat gitu. Silakan aja lah. Enggak? Kalau ada lagi, mumpung saya masih di sini karena habis zuhur mungkin kita akan ketemu dengan peserta training lagi karena ada satu yang belum presentasi. Jadi Udah kalau binatang itu hewan sudah disembelih tapi ternyata belum putus terus jalan-jalan, itu bagaimana Pak? ya harus jangan dilepas dulu. Jalan-jalan Makanya kemana? ya harus disempurnakan. Ayam atau bebek gitu ya. Harus disempurnakan. Makanya kalau pakai kon kayak gitu kan harusnya nggak bisa jalan-jalan. Iya. Kalau kambing jangan dulu dilepas ikatannya gitu loh sebelum yakin bahwa dia. Cuman kalau kecelakaan gitu loh tiba-tiba jalan-jalan lepas ikatannya lepas, ya mau nggak mau harus ditangkap disempurnakan nyembelihnya. Ya, Pak, di kampung banyak biasa kalau kita disuruh megang gini kan udah dipotong, disuruh lepas, sudah dibuang gini lari. Tuh. Artinya ya keburu dilepas gitu loh. Ketika kita mau melepas, kita cek dulu matanya masih ngedip apa enggak. Setidaknya kalau matanya sudah nggak ngedip berarti dia sudah hilang kesadaran. Dia nggak mungkin akan bisa bangun lagi. Jadi bisa ditangkap Jadi ya disempurnakan, disempurnakan, jangan disembelih ulang, tapi dilihat dulu apa yang belum putus, itu saja yang diputuskan. halal ya. Halal Pak. Sepanjang masih hayatul mustaqirah, kuncinya sebetulnya di hayatul mustaqirah. Ada tanda-tanda kehidupan yang kuat.
Tapi sayangnya gerakan bukan tanda-tanda kehidupan. Tadinya sebetulnya kalau kambingnya masih langsung saya pisahin tadi nggak nunggu, mungkin kita akan bisa melihat hewan sudah mati, begitu kita potong sum-sum tulang belakangnya, tiba-tiba kan bergerak. Jadi gerakan sebetulnya bukan tanda-tanda kehidupan. Jadi kalau bapak-bapak ada ayam ketabrak motor atau kambing ketabrak motor, oh itu masih hidup, masih kelepek-kelepek sembelih ini masih hidup, potong aja. Tapi pada saat dipotong dilihat darahnya muncrat apa enggak. Kalau darahnya ngalirnya kayak susu kental manis dituang, sudah mati. Oh masih anget, wow tadi dulu. Kan ada anget, biasanya anget bergerak gitu. Bukan. Pak dokter, Ya. pada kasus jenis sapi itu kan ada ditemukan sumbatan. Itu sebenarnya sumbatan itu karena apa? Ada pernah dengar itu karena kolesterol katanya. Enggak, sumbatan satu. Saya kebetulan penelitiannya di situ, ya. Sumbatan itu kalau kita motongnya terlalu ke atas, di atas jakun, itu resiko nyumbatnya itu 70 kali lebih tinggi. Kalau kita motong 100, dari 100 itu akan 70 akan mampet. Itu hikmahnya kenapa kita motong harus dikenang hukum sama mari, berarti harus di bawah jakun. Yang kedua, ternyata motongnya terlalu ke belakang. Begitu idealnya satu cincin 12 itu 1% resikonya. Begitu naik ke cincin 34 naik jadi 3%. Begitu naik ke cincin 56 jadi 11%. Begitu lebih dari cincin ke-6 naik lagi jadi 15%. Jadi Bapak apes tuh 15% dari yang ini. Katakan Bapak ini tadi malam sini Pak sama pemilik sapi sini. Beliau ternyata lebih nurut ke pemilik sapi. Jadi lehernya udah semakin tebal, semakin ke belakang kan lehernya semakin tebal. Sehingga sudah nengok sama beliau, maksud saya sini kan dari mana gitu. Biarin aja beliau. lah kan saya doanya jelek gitu loh. Makanya kalau ikut pelatihan dengan saya jangan tersinggungan gitu loh. Karena dulu memang ya gitu loh. Saya memang skenariokan supaya ada yang salah. Jadikan pembelajaran gitu ya. Iya. Gini-gini kita bilang iya, tapi kita curi pas Sampai tadi subuh masih kepikiran. Kepikirannya sialan kenapa Pak Tignos? Gimana saya? Kenapa ada yang lain? Oke. Sebetulnya itu buat penguatan. Si bapak itu aja bisa salah, apalagi saya gitu. Jadi jangan takut salah karena salah tapi ngerti cara benerinnya itu artinya bener. Tapi kalau salah ngerasa bener itu yang salah. Insya Allah dapat sertifikat juga. Baik Pak, saya harus ini penuh darah harus cuci-cuci dulu. Mohon maaf, saya kalau masih ada yang penasaran, saya masih ada di SD sini sampai sore nanti. Oh, kalau saya kebetulan nggak punya ya, tapi kalau biasanya saya suka nulis-nulis, tapi bahasa saya bahasa kadang-kadang bahasa ngomel, bahasa ini saya ada di Facebook saya ada. Teman-teman yang ada Prat- mau minum, nanti